Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ayu Pratiwi dengan NIM 4114240003. Di sini saya akan mempresentasikan PPT agama yang berjudul Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi, dekadensi moral, narkoba, dan korupsi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI MPDI. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Islam dan modernisasi. Islam adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang artinya ialah pasrah, yakni pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala karena menaruh kepercayaan kepadanya. Semua agama yang dibawa oleh para nabi atau pengajar kebenaran, pembawa kabar gembira dan peringatan bagi manusia, mengajarkan tentang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seorang nabi tidak berbahasa Arab, ia tetap disebut sebagai muslim. Dan agamanya pun tetap disebut sebagai Islam, karena ia sendiri pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata modernitas dan modernisme dan modernisasi berasal dari kata yang sama, yaitu modernus, yang artinya baru saja, just now, atau terkini, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Akan tetapi, adanya tambahan atau imbuhan pada ujung kata tersebut menjadikannya mengalami sedikit perubahan artian. Pergulatan Islam dan modernitas merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh kaum muslimin dewasa ini. Secara historis, proses modernisasi di dunia muslim sebenarnya sudah berlangsung lama, tepatnya sejak otoritas Islam sebagai kekuatan politik merosot tajam pada abad ke-18 Masehi. Negara-negara Eropa tidak sekedar melakukan kolonialisme, tetapi lebih dari itu. Mereka juga membawa misi untuk menancapkan megaproyek yang disebut modernisasi berupa paket besar dari Barat, yang di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, agama, bahkan budaya. Akibat modernisasi yang kadang-kadang terlihat sengaja dipaksakan itu telah menimbulkan kontradiksi-kontradiksi di dunia Islam, khususnya Timur Tengah. Modernisasi Islam adalah gerakan, aliran, dan paham yang ingin merekonstruksi dan mengoreksi kembali nilai-nilai Islam untuk disesuaikan dengan kebutuhan umat Islam di zaman modern. Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Islam dapat menghadapi tantangan modernisasi dengan cara: yang pertama, memilih budaya barat yang bernilai positif dan membuang yang dapat merugikan kehidupan umat Islam. Yang kedua, mengembangkan pendidikan Islam dengan inovasi-inovasi yang sesuai dengan keadaan. Yang ketiga, membangun paradigma pendidikan Islam yang sebenarnya. Keempat, meningkatkan mutu tenaga pendidik. Yang kelima, mengembangkan penafsiran sosial struktural. Yang keenam, mengubah cara berpikir subjektif ke arah berpikir objektif. Dan yang ketujuh adalah mengubah Islam yang normatif secara teoretis. Islam dalam menghadapi dekadensi moral. Dekadensi moral adalah sebuah bentuk kemerosotan atau kemunduran dari kepribadian, sikap, etika, dan akhlak seseorang. Kaitannya dengan pendidikan Islam, dekadensi moral tersebut merupakan sebuah tantangan di mana dalam sebuah perjuangan itu terdapat tantangan yang harus dihadapi. Adapun tantangan pendidikan Islam sebagai dekadensi moral yang terjadi pada peserta didik, seperti tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, miras, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan segala bentuk kejahatan lainnya. Islam memandang dekadensi moral sebagai kemerosotan moralitas yang dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat dan bangsa. Untuk menghadapi dekadensi moral, Islam menekankan pada pendidikan moral yang dapat membentuk kepribadian, karakter, watak, dan sikap yang baik. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi dekadensi moral antara lain: yang pertama, menanamkan nilai-nilai akhlak dalam proses pendidikan. Yang kedua, guru menjadi contoh teladan dalam perilaku dan akhlaknya. Yang ketiga, murid menerima dan mengamalkan nilai-nilai akhlak yang diajarkan. Dan yang keempat adalah pemerintahan berperan penting untuk menumbuh kembangkan nilai agama.
Dalam Islam, moralitas adalah tindakan yang dapat menyeimbangkan nilai spiritual dan nilai sosial, sehingga dapat mewujudkan nilai moral yang harmonis. Pendidikan karakter dalam Islam dapat menjadi solusi untuk mengatasi dekadensi moral karena dapat membentuk akhlak yang baik pada generasi muda. Narkoba dalam Islam. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah lainnya adalah nabzka, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tumbuhan baik sintesis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengulangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam pandangan Islam, kata Fahrul Razi, narkoba adalah barang yang merusak akal pikiran, ingatan, hati, jiwa, mental, dan kesehatan fisik, serta halnya khamar. Oleh karena itu, narkoba juga termasuk dalam kategori yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat betapa dahsyatnya bahaya yang dapat ditimbulkan oleh narkoba dan betapa cepatnya tertular pada generasi muda untuk mengonsumsi narkoba, maka diperlukan upaya konkret untuk mengatasinya. Salah satunya adalah meningkatkan iman dan takwa melalui remaja masjid, kemudian penanaman nilai sejak dini bahwa narkoba adalah haram sebagai manusia haramnya babi dan perbuatan zina imbuhnya. Pengaruh narkoba secara umum ada 3. Yang pertama, depresan. Menekan atau memperlambat fungsi sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, berasa bahagia, dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri. Yang kedua, stimulan, yaitu merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan dan kesadaran. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Yang ketiga adalah halusinogen, dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi. Korupsi dalam Islam. Islam memandang korupsi sebagai perbuatan yang dilarang dan merugikan orang lain. Dalam Islam, korupsi disebut sebagai jarimah atau jinayah, yang artinya perbuatan yang dilarang hukum Islam. Berikut adalah beberapa pandangan Islam terkait korupsi. Yang pertama, korupsi merupakan perilaku jahiliyah yang harus dihentikan. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang menutupi kesalahan koruptor, maka ia sama dengan koruptor. Yang ketiga, Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 251 menyebutkan bahwa jika korupsi tidak diberantas, maka lembaga-lembaga sosial keagamaan akan hancur. Yang keempat, Al-Quran melarang memakan harta sesama dengan jalan batil dan menyuap hakim demi menguasai harta yang bukan haknya. Agama mengajarkan nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, keadilan, rasa tanggung jawab, dan menghargai orang lain. Nilai-nilai tersebut dapat membantu mencegah korupsi. Nah, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.